Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan dan juga sekaligus menghimbau kepada semuanya bahwasannya tetaplah jaga kondisi kesehatan kalian. Tetap di rumah ya, jaga jarak sosial atau social distancing, sehingga apa yang kita harapkan ke depannya menjadi lebih baik, khususnya virus corona ini tidak semakin merebak ya, dan menjadi lebih buruk bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi semester 6 dan 8, kelas C dan D, yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, khususnya tentang membuat bab 1 ya, bagaimana cara membuat latar belakang permasalahan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan juga batasan penelitian jika itu ada ya yang disampaikan oleh mahasiswa. Nah, itu nanti akan saya jelaskan melalui sesi yang pertama ini. Baik, kita mulai saja dari pertanyaan pertama ya. Saudari Rizkia Husna. Pertanyaan pertama, selain fakta berupa data dan kasus yang pernah terjadi mengenai judul penelitian, hal apa lagi yang bisa dimasukkan ke dalam latar belakang untuk menjadikannya kuat? Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik sekali, bahwa memang penelitian kita itu selayaknya memiliki sebuah permasalahan yang mendasar, ya. Baik itu kita dapatkan dari studi-studi kasus, kemudian hasil dari wawancara dengan orang-orang terkait, kemudian dari buku-buku literatur yang bervariasi ataupun yang terkait secara khusus dengan penelitian kita, kemudian dari manuskrip-manuskrip, dari media massa, cetak elektronik, dan juga media online. Ya, yang lebih penting lagi adalah artikel-artikel yang dimuat di jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional maupun jurnal lokal. Nah, itu hal yang penting yang membuat penelitian kita menjadi kuat, begitu ya. Nah, selanjutnya, perlukah menyelipkan penelitian terdahulu di dalam latar belakang pada penelitian kualitatif? Bukan hanya perlu, tetapi wajib, ya. Jadi penelitian kita ini dianggap layak jika fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan itu diteliti oleh peneliti lain. Ini menjadi urgent, ya. Urgent bahwasannya memang isu kita adalah big issue, ya, penting, isu yang penting. Yang ketiga, idealnya berapa paragraf atau halamankah sebuah latar belakang disusun? Setiap universitas memiliki buku panduan, tetapi tidak ada yang exactly harus 5 halaman, 10 halaman. Tapi rata-rata mahasiswa selama saya berpengalaman sebagai penguji atau pembimbing, rata-rata 1-15 halaman ya. Dibuat sesimpel mungkin, uraiannya mudah, sederhana, dan yang terpenting mengikuti kaidah-kaidah dalam penelitian, khususnya membuat desain bab 1, ada permasalahan, ada identifikasi masalah, tujuan, dan juga manfaat penelitian ya. Oke, pertanyaan kedua dari Ahmad Rizky. Apakah teori cybernetika dan sosiopsikologis yang digunakan di kuantitatif bisa diterapkan di riset penelitian kualitatif? Seperti contohnya model AIDA. Oke. Jadi begini ya, tradisi cybernetika dan juga sosiopsikologis berada pada rentang objektif ya. Kalau ada di rentang objektif, berarti kita harus menggunakan pendekatan kuantitatif ya, kecenderungannya ke situ. Sedangkan bagi teori AIDA atau bagi model AIDA, attention, interest, action,
attention, interest, decision, desire, decision, and action itu ada pada aspek afektif, konatif, dan behavior. Nah, ketiga aspek tersebut dipelajari dalam perspektif behavioristik dari Wilhelm Wundt ya. Nah, perspektif behavioristik ini membahas hal-hal yang kasat mata yang bisa diukur. Kalau kita menggunakan alat ukur, berarti penelitian kita menggunakan teknik yang berdasarkan hitung-hitungan ya, teknik statistik, berarti kita lebih menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, adapun permasalahan yang terjadi di lapangan, banyak mahasiswa yang menggunakan teori AIDA ini ya untuk penelitian kualitatif. Biasanya mereka gunakan di kualitatif deskriptif, dan kalau menurut saya menggunakan model ya, atau bisa dikatakan teori AIDA ini lebih tepat pada penelitian kuantitatif. Baik ya. Selanjutnya pertanyaan dari Vidi Pangestu ya. Apakah jika kita telah membuat footnote kita harus cantumkan juga di daftar pustaka? Oke, footnote itu adalah catatan kaki jika kita tidak atau kita ingin menambahkan beberapa hal yang ingin kita ungkapkan dalam penelitian kita dan kita tidak ingin mencantumkannya di body note, di body ya, maka kita cantumkan di footnote. Begitu kemudian kita masukkan juga sumber-sumbernya di footnote tersebut. Tetapi daftar pustaka itu kita letakkan di paling belakang dari penelitian kita. Ya, setelah bab 5 biasanya ada daftar pustaka. Nah, kepustakaan itu kita daftar sesuai dengan alfabetikal dari A sampai Z. Nah, kita masukkan sumber-sumbernya yang sesuai dengan penulisannya yang tepat begitu. Jadi dua-duanya memang dimasukkan dalam penelitian kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan judul yang tepat terkait penelitian agar tidak sama dengan kuantitatif? Sebenarnya saya sudah sampaikan di buku saya, metode penelitian komunikasi, bahwasannya untuk penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Tapi pada intinya, penelitian kualitatif kita berdasarkan kepada fenomena, uniqueness-nya ada tinggi, differentiation-nya tinggi, permasalahannya tinggi, kasuistik ya. Tetapi kalau penelitian kuantitatif dia sifatnya general, permasalahannya yang dirasakan orang banyak, sifatnya umum dan bisa ditarik secara umum begitu. Nah, itu cara menentukan judul yang tepat. Kemudian nomor 3, bagaimana cara menyusun identifikasi masalah agar sesuai dengan susunan yang tepat. Dalam penelitian kualitatif kita sebenarnya tidak ada secara exactly menyusun identifikasi masalah yang tepat, tetapi kita ambil skala prioritas yang mana yang big issue yang akan kita mulai untuk diteliti, gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Dwi Septiani ya, Dwi Septiani Putri, bagaimana cara menentukan fokus penelitian pada penelitian kualitatif? Itu tadi yang sudah saya jelaskan, kita cari fenomenanya dulu, kasuistik ya, sifatnya emik, sifatnya unik ya, kemudian differentiation-nya tinggi, permasalahannya tinggi ya, makanya kita menggunakan metode studi kasus dan juga metode-metode yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, seorang peneliti kualitatif akan jauh lebih baik dalam menguasai semua teori. Sebenarnya tidak juga sih. Peneliti kuantitatif jika ia memang mempelajari teori dengan baik, karena penelitian yang menguji teori, maka pasti peneliti kuantitatif juga akan memahami dengan sangat baik penelitiannya. Nah, bagaimana jika peneliti kualitatif tidak memahami teorinya? Ya, sebenarnya dalam penelitian kita itu biasanya ada teori utamanya ya, 1 atau 2 teori gitu. Ya, masa sih untuk memahami 1 atau 2 teori kita give up ya, atau kita merasa frustasi, merasa tidak mampu, tidak sanggup. Nah, lalu logically-nya jika ada dokter kedatangan pasien, kemudian dokter tersebut memberikan resep terus buka-buka buku kedokteran, apakah kira-kira dokter tersebut bisa dikatakan kredibel? Sama seperti mahasiswa ya, mahasiswa sama dengan
calon kalau boleh dikatakan koas, calon dokter, ia bisa dikatakan sebagai bricoler. Ya, bricoler itu orang yang dianggap ahli di bidangnya. Nah, kalian di bidang komunikasi pastinya dianggap ahli di bidang ilmu komunikasi. Makanya kalian biasanya dianggap bisa memberikan solusi-solusi atau brikolase-brikolase bagi permasalahan-permasalahan di bidang ilmu kalian. Nah, jadi memang syarat utama dalam melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif dua-duanya ya harus menguasai teori yang dijadikan rujukan, begitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Devi Chandra, bagaimana menentukan fokus penelitian kualitatif? Itu tadi ya, dari fenomena di lapangan, kemudian yang sifatnya unik, differentiation-nya tinggi, ya. Kemudian permasalahannya dianggap layak begitu, yang kasuistik ya, fenomenal, yang viral, atau yang nilai budayanya tinggi. Kalau penelitiannya mengambil tradisi sosio-kultural ya. Kemudian yang kedua, apa saja cara agar menentukan hasil penelitian kita bisa dikatakan fakta? Jadi penelitian kita itu disebut karya ilmiah. Kalau karya ilmiah di dalamnya ada data, fakta, kemudian dijadikan informasi, dijadikan ilmu pengetahuan, dan kemudian dijadikan wisdom, dijadikan cara pandang, nilai-nilai bagi ternyata ada loh masyarakat tertentu yang nilainya seperti ini. Nah, itu diketahui dari penelitian kita. Maka dari itu penelitian kita disebut karya ilmiah. Kalau karya ilmiah sudah pasti dong disebut berdasarkan fakta dan data gitu ya. Oke. Selanjutnya Muhammad Bagus ya. Mengenai materi untuk kualitatif, dalam menyusun atau mencari judul untuk membuat kualitatif, apakah sama seperti yang sudah dibahas dalam kuantitatif? Nah, tadi ya, tidak sama antara kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif dia lebih general, permasalahannya dirasakan oleh orang banyak, berdampak sosial yang luas dan umum, gitu ya. Semua orang merasakan yang umum. Tapi kalau kualitatif dia ada uniqueness-nya, ada differentiation-nya, fenomena-fenomena yang mencuat di beberapa komunitas, di suatu bangsa, gitu. Ada fenomena tertentu yang sedang menggejala, gitu ya, muncul di setiap komunitas-komunitas, kelompok-kelompok tertentu, pemikiran-pemikiran tertentu, ideologi-ideologi tertentu, ya. Nah, ini yang dianggap berbeda antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Oke. Selanjutnya Aulia Maulani, bagaimana kalau di bab 1 ada yang mengutip dari skripsi orang lain dan deskripsi itu berasal dari sebuah buku yang dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka itu? Jadi yang dimasukkan skripsinya atau bukunya ya, gitu. Nah, jadi kalau mengutip dari skripsi orang, ya skripsi orang itu yang dikutip sebagai sumber kita. Jadi misalnya kita mengutip dari Renal Kasali, ya, kemudian koma tahun titik 2 halaman yang dikutip oleh siapa pemilik skripsi tersebut, begitu. Jadi seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Indra Permana. Dalam menentukan judul penelitian kualitatif itu apakah harus ada masalah ataukah kita mencari dan membuktikan keberadaan masalah dari judul yang telah kita buat? Ya, sebenarnya ini masalah teknis ya. Kalau masalah judul itu biasanya diminta oleh program studi untuk menyampaikan judul. Ya, beberapa judul disampaikan untuk didaftarkan. Itu untuk kepentingan program studi, supaya Anda mendapatkan pembimbing. Tapi seharusnya selayaknya Anda sudah mencari permasalahan tersebut sejak Anda melakukan job training di semester 7. Ya, jadi Anda cicil seharusnya permasalahan-permasalahan itu untuk dijadikan penelitian. Jadi pas Anda sudah semester 8, sudah saatnya skripsi, Anda sudah siap dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Oke. Baik, untuk sesi pertama saya cukupkan. Nanti untuk mahasiswa yang merasa belum puas atas jawaban-jawaban dari saya, bisa memberikan komentar. Jangan lupa like and subscribe ya
di channel saya. Dan bagi mahasiswa yang belum dijawab pertanyaannya, silahkan Anda melihat channel saya di sesi kedua, Q&A sesi kedua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan jaga keluarga Anda. Assalamualaikum.